hebat. Perkenalkan, saya Erni Suryani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Kota Jambi. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah saya. Yuk ikuti, tonton videonya sampai selesai. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan hanya untuk menembus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Penerapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan 3, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Pada saat seorang guru menjelaskan pelajaran, tak sengaja guru tersebut melihat salah satu muridnya yang sedang menundukkan kepalanya di meja. Secara perlahan, ibu guru pun menghampirinya dan ternyata murid tersebut sedang tidur di saat jam pelajaran berlangsung. Tidur di kelas adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Saya sebagai guru mencoba melakukan pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Berikut cuplikan tindakan pada kasus 1. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan ibu? Itu Nesa? Nesa? Yang baik diam. Kamu tidur. Sekarang kamu keluar dulu, pasti mukanya. Setelah itu Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nesa. Duduk di situ. Coba Nesa ceritakan kenapa Nesa tidur saat jam pelajaran. Saya minta maaf Bu, saya sangat mengantuk karena semalam saya tidur larut malam. Kok bisa tidur sampai larut malam? Emang Nesa ngapain aja semalam? Semalam saya kasihkan main HP Bu, sampai tak sadar bahwa itu larut malam. Apakah baru kali ini Nesa tidur saat jam pelajaran? Ya Bu, baru kali ini. Nesa, ibu di sini tidak menyalahkan untuk tidur karena tidur itu merupakan salah satu kebutuhan kita untuk mengistirahatkan otak, ya. Nah, tapi waktu tidur yang Nesa lakukan tadi itu waktu dan tempatnya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena di situ ruang kelas itu digunakan untuk belajar bukan untuk tidur. Maaf Bu, saya salah. Nesa, ibu paham, kamu mengerti. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Karena ibu juga pernah berbuat salah. Tapi dari kesalahan tersebut kita bisa mengambil pelajaran sehingga kesalahan tersebut tidak kita ulangi lagi sewaktu. Apakah kamu paham? Paham Bu. Apakah Nesa ingat tentang kesepakatan kelas yang kita buat? Ingat Bu, salah satunya mengikuti pelajaran dengan prosedur yang tidak dilakukan. Bagus Nesa, kamu ingat. Apakah kamu juga tahu atau ingat tentang konsekuensinya? Ya Bu, saya akan ketinggalan pelajaran dan harus mengikuti jam belajar tambahan secara mandiri dan cara mengerjakan tugas setelah pulang sekolah. Bagus, kamu juga masih ingat ya. Jadi kesepakatan kelas kita salah satunya itu mengikuti pelajaran dengan guru dan tidak tidur di saat jam pelajaran. Perbuatan yang kamu lakukan tadi itu merupakan salah satu
Itu adalah kesepakatan kelas kita. Kamu tahu apa gunanya kita belajar dengan sungguh-sungguh tersebut? Tahu Bu, untuk menggapai cita-cita Cita-citanya apa kalau boleh tahu? menjadi dokter Bu. Jadi untuk mencapai cita-cita itu kita harus berusaha dan berdoa. Salah satu bentuk usaha yang bisa kamu lakukan saat ini yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang, apakah kamu sudah tahu manfaat belajar dengan sungguh-sungguh? Kalau begitu, bagaimana cara memperbaiki agar Mesa bisa belajar sungguh-sungguh dan tidak tidur sehingga nantinya kamu bisa menggapai cita-cita tersebut? Saya akan mengatur tidur saya lebih awal dan mengurangi aktivitas main HP setelah malam, sehingga nanti saya tidak akan mengantuk pada pelajaran dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ya, bagus. Nah, jika kita tidur lebih awal, tidak larut malam dan mengurangi aktivitas bermain HP, maka saat kita melakukan aktivitas di pagi hari seperti belajar di kelas, kita tidak akan mengantuk. Biasa siap untuk menjadi yang lebih baik? Siap Bu. Jadi apa yang sudah diyakini tadi dilaksanakan ya? Ya Bu, terima kasih. Skenario kasus 2. Saat jam pelajaran Ibu Erni, murid diminta untuk mengerjakan tugas kelompok. Murid-murid dengan sendirinya membentuk kelompok masing-masing. Setelah ibu guru menjelaskan tugas yang akan diberikan, murid pun antusias mengerjakan tugas tersebut. Saat setiap kelompok mengerjakan tugas tersebut, ada salah satu kelompok yang menarik perhatian Ibu Erni. Di salah satu kelompok tersebut, terlihat hanya 2 orang anak yang mengerjakan tugas yang diberikan. Sementara 2 anggota kelompok tersebut tidak ikut bekerja sama, dia asyik mengobrol dan tertawa-tawa, yaitu Reno dan Jopan. Tidak ikut kerjasama dalam kelompok adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Saya sebagai guru dengan memposisikan diri sebagai manajer mencoba melakukan pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Berikut cuplikan tindakan kasus kedua. Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ada apa Ibu? Kami diminta untuk menghadap Ibu sekarang. Iya, kalian berempat sengaja ibu panggil ke ruangan ini. Kira-kira kalian tahu kenapa kalian dipanggil? Tidak Bu. Begini, tadi sewaktu jam pelajaran ibu di kelas, ibu memperhatikan kelompok kalian yang tidak kompak dalam mengerjakan tugas. Ya Bu, Jopan dan Reno tidak mau bantu mengerjakan tugas. Mereka asyik mengobrol pertandingan bola tadi malam. Wah, ya sangat seru ya pertandingan bola tadi malam. Ibu juga menyaksikan pertandingan antara Argentina vs Kroasia tersebut. Kalian tahu kenapa Argentina itu bisa mengalahkan Kroasia tadi malam? Tahu Bu, karena Argentina memiliki Lionel Messi. Ah, yang benar. Menurut
Ibu, Argentina itu bisa menang karena para pemainnya kompak. Mereka tidak mengandalkan Messi seorang diri untuk memenangkan pertandingannya tersebut. Mereka bahu-membahu dalam meraih kemenangan. Ya, Ren itu kan sudah berkasih tahu Argentina menang bukan karena Messi seorang. Semua pemain Argentina berperan penting untuk menyelesaikan misinya sehingga misinya tercapai, yaitu dengan kemenangan. Begitu juga dengan kalian, seharusnya kalian bisa menyelesaikan misi kalian tadi di kelas. Ya Bu, kami bersalah sehingga tugas kelompok yang diberikan kepada kami tidak terselesaikan. Itu bukan kesalahan kalian berdua, itu kesalahan kelompok kalian. Seharusnya ketua kelompok menegur Reno dan Jopan agar mereka terlibat aktif dalam mengerjakan tugas tersebut. Apakah kalian ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ya, Bu, kami ingat. Menghargai, menghormati, tanggung jawab dan kerjasama, Bu. Bagus. Sekarang apa yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa memperbaiki masalah ini? Kami akan saling bekerja sama dengan baik, Bu. Saling menghargai Bu. Dan menghormati anggota kelompok, Bu. Sehingga kami bisa menyelesaikan tugas sesuai waktu yang diberikan. Satu lagi Bu, tidak boleh mengobrol yang bukan bersangkutan dengan pelajaran. Baik, pegang janji kalian dan jangan diulangi lagi. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Siap, Bu. terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tunggu kelas ya. Ya Bu. Tanggapan murid setelah dilakukan segitiga restitusi. Saya dari kelas 10 fase 3. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya tidak akan bermain HP larut malam sehingga tidak mengantuk saat jam pelajaran di kelas dan saya bisa mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Putri. Saya Alhamdulillah Kata. Saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan pendapat yang kami mainkan. Kami merasa senang diajak diskusi sama Ibu Erni karena kami mendapat solusi untuk menyelesaikan masalah. Kami harus bekerja sama dan bertanggung jawab dalam mengerjakan hal apapun. Tindakan yang dilakukan Ibu Erni tadi akan membuat kami sebagai murid lebih terbuka dalam permasalahan yang kami hadapi di sekolah. Terima kasih Ibu Erni. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, sebagai pendidik, kita tidak akan terlepas dari masalah, khususnya masalah yang berhubungan dengan murid. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik disarankan untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Aspek yang dikembangkan kepada murid adalah motivasi yang ada di dalam diri murid sehingga dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif dan membentuk karakter positif yang akan menciptakan budaya positif. Demikianlah praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.